Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part kelanjutan dari film serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Malam pun tiba, namun para Jombai ini tetap berusaha untuk menyerang pasukan Putra Mahkota. Bahkan di dalam istana, para Jombai telah berhasil membuka sedikit celah untuk dapat masuk menerkam umat manusia. Shobi yang melihat hal itu semakin menunjukkan ketakutan dan kegelisahan. Sementara, pasukan pengawal Sang Ratu segera memberikan tembakan ke arah kepala para Jombai dengan begitu antusiasnya. Shobi yang melihat hal itu segera mengambil api untuk melindungi diri. Sampai akhirnya, para Jombai itu berhasil membobol pintu kerajaan dan segera menghabisi para pasukan dengan ganasnya. Namun Sang Ratu masih menunjukkan wajah yang begitu datar. Sepertinya ia sudah ikhlas jika menjadi santapan malam para Jombai. Benar saja, kini para pasukan telah takluk tak berdaya di hadapan Jombai. Sampai akhirnya, Jombai ini menggerogoti ratu punya tubuh yang mulus dengan lahapnya. Shobi yang mengetahui bahwa Jombai takut dengan api, ia pun segera menghidupkan obor untuk melindungi diri. Sampai ia sadar bahwa anak adopsi ratu masih hidup. Ia pun segera menyelamatkan bayi itu. Para Jombai terlihat hanya menatapi Shobi namun tidak berani mendekati karena kobaran api obor yang ia pegang. Kayak manapun ceritanya, Shobi harus segera keluar dari tempat mematikan itu. Kemudian ia melihat pakaian dan segera membakarnya. Kain yang terbakar itu ia pakai sebagai alat untuk melarikan diri dari para Jombai. Singkat cerita, akhirnya Shobi berhasil masuk ke dalam suatu ruangan dengan selama sentosa aman negara. Film berpindah kepada Putra Mahkota dan para pasukan yang masih bertahan untuk menahan serangan Jombai. Namun hal itu tidak akan bertahan lama. Kemudian kepala divisi kerajaan menyarankan kepada Putra Mahkota agar keluar dari tempat tersebut melalui pintu belakang istana. Putra Mahkota pun langsung mengingat bahwa di belakang istana ada sebuah danau. Singkat cerita, akhirnya Putra Mahkota dan para pasukan memancing para Jombai ini agar mengikuti mereka ke arah danau dengan memberikan darah mereka sebagai umpan. Benar saja, mencium aroma darah segar, para Jombai ini pun segera mengikuti para pasukan kerajaan. Putra Mahkota yang berada di barisan paling depan kini dihadang beberapa Jombai yang belum mendapat jatah makan malam. Dengan segenap kekuatan dan kemampuan, ia pun menghadapi kawanan Jombai ini dengan sangat barbar. Rasa lelah sudah tak terkatakan, namun Jombai ini selalu tidak ada habisnya. Saat sudah mulai terpojok, Putra Mahkota pun segera menghancurkan genteng agar para Jombai ini terjatuh. Kini terlihat ketua Dewan Pelajar dan pasukan telah sampai di depan pintu istana, namun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam istana tersebut. Para pasukan Putra Mahkota kini berlari menuju danau di belakang istana dengan melewati kebun pisang. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke danau yang telah membeku itu. Pasukan ini pun segera merapatkan barisan untuk menunggu kedatangan tamu spesial mereka. Tidak menunggu lama, akhirnya tamu yang mereka tunggu telah tiba. Melihat hal itu, Putra Mahkota segera memberikan perintah untuk menembak lapisan es di danau itu. Namun itu bukanlah hal yang mudah Rudolfo, karena lapisan es tersebut begitu tebal. Tidak mungkin berdiam diri dan menunggu lapisan es pecah. Akhirnya pertempuran antara Jombai dan manusia pun terjadi lagi. Pasukan kini terpojok karena para Jombai ini semakin banyak yang datang untuk menyerang mereka.
Bahkan sang ratu kini telah menjadi Jombai dengan desain pakaian mahalnya. Bahkan kini, putra mahkota telah digigit oleh Jombai yang haus dan lapar akan belayan kasih sayang. Sebagai seorang pemimpin, putra mahkota tidak ingin kalah begitu saja. Ia pun segera memukul lapisan es dengan gagang senjata api. Ia berusaha sekuat tenaganya untuk menghancurkan lapisan es tersebut. Di tengah kelelahannya, putra mahkota juga harus menyaksikan para pasukan dan temannya digigit para Jombai ini dengan membabi buta. Sampai akhirnya, saat putra mahkota berusaha menghancurkan lapisan es, ia melihat Jombai dengan badan yang begitu bongsor. Putra mahkota pun segera berlari dan melakukan smackdown kepada Jombai tersebut. Singkat cerita, lapisan es itu pun pecah secara menyeluruh, yang membuat mereka semua kecebur ke dalam danau. Terlihat para pasukan Shihin dan putra mahkota pun tenggelam tak berdaya lagi di dalam danau itu. Namun beberapa saat kemudian terlihat parasit keluar dari dalam tubuh putra mahkota. Dan hal itu membuat dia sadar kembali yang disusul oleh Shihin, kepala divisi, dan Hakim Beom. Esokan paginya putra mahkota keluar dari dalam istana dan disambut oleh ketua dewan pelajar dan para mahasiswanya. Kemudian putra mahkota segera menyuruh pasukannya untuk mengangkat jenazah Jombai dari dalam danau. Putra mahkota kini memberitahukan kepada kepala dewan pelajar tentang apa yang terjadi. Namun kepala pasukan tiba-tiba datang dan menyampaikan bahwa anak sang ratu tidak ditemukan. Mendengar hal itu, dewan pelajar mengatakan jika putra mahkota ingin menjadi raja, maka ia harus membunuh bayi tersebut. Karena bagaimanapun yang menggantikan posisi raja paling utama adalah anak dari sang ratu, bukan anak dari selir sang raja. Kemudian putra mahkota pergi ke tempat ruangan khusus kerajaan. Tempat ini adalah tempat di mana para raja terdahulu diabadikan dengan lukisan wajah mereka. Dan terdapat dua tempat yang masih belum memiliki lukisan, yaitu tempat ayahnya dan tempat dia sendiri. Namun saat ia melihat tempatnya sendiri, tiba-tiba saja Xiaobi muncul dengan menggendong anak adopsi sang ratu. Lalu putra mahkota menyuruh Xiaobi untuk memperlihatkan anak itu. Dan saat melihat anak itu yang terkena gigitan Jombai, putra mahkota langsung mengeluarkan pedangnya. Xiaobi yang melihat hal itu meminta kepada putra mahkota agar tidak membunuh anak tersebut karena ia bukan bagian dari Jombai. Namun putra mahkota tahu bahwa jika tidak membunuh anak itu, maka tahta kerajaan akan menjadi milik anak itu. Sementara putra mahkota sudah mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak pengawal pribadinya, yaitu Yeong. Dan tidak mungkin tahta kerajaan diisi bukan dari garis keturunan raja. Dan akhirnya film berpindah ke 7 tahun kemudian. Terlihat para petinggi kerajaan melaksanakan upacara sakral untuk mentabiskan anak Beom menjadi paduka raja. Saat paduka raja berjalan, istri Yeong melihat paduka raja dengan rasa sangat menghormati. Ia tahu bahwa itu adalah anaknya, tapi ia harus menyembunyikan hal tersebut. Sementara Hakim Beom telah mendapat kenaikan pangkat menjadi wakil perdana menteri. Dan saat ia digotong oleh pasukan kerajaan, ternyata Shihin datang menemuinya. Sudah sangat lama mereka tidak bertemu. Akhirnya Beom mengajak Shihin untuk makan-makan dulu di kediamannya. Saat Shihin menanyakan kabar dari paduka raja, Beom mengatakan bahwa paduka raja sangat sehat dan pandai. Ia harus merawat sang paduka dengan baik seperti yang disampaikan oleh putra mahkota. Di mana kala itu ternyata putra mahkota tidak membunuh anak Yeong. Putra mahkota sebenarnya tahu ini merupakan suatu aib dalam kerajaan jika anak itu menjadi raja. Tetapi putra mahkota tidak ingin membunuh anak itu. Hal itu juga dikarenakan oleh pesan Yeong untuk menjaga anak dan istrinya sebelum ajal menjemputnya. Dengan berat hati, putra mahkota harus melepaskan tatanya kepada anak Yeong.
Meski hal itu merupakan aib bagi kerajaan, namun putra mahkota mengatakan untuk merahasiakan semua hal ini dan menyuruh para abdi kerajaan mencatat bahwa putra mahkota telah meninggal dikarenakan wabah Jombai. Kemudian Shin memberikan jurnal tentang kejadian wabah yang ditulis oleh Xiaobi, di mana di dalam jurnal tersebut ada sesuatu hal besar yang belum terpecahkan. Sementara putra mahkota saat ini sudah tinggal bersama Xiaobi untuk meneliti tanaman pembangkit itu, di mana saat ini tanaman pembangkit telah tumbuh hampir di seluruh negeri. Bahkan telah ada orang yang memakai tanaman itu untuk membangkitkan orang mati. Hal itu terbukti saat putra mahkota bersama Xiaobi pergi ke suatu tempat, di mana mereka menemukan Jombai di tempat tersebut. Dan terlihatlah sosok wanita yang membangkitkan orang mati menjadi Jombai. Sementara saat Paduka Raja tertidur, salah satu pengasuhnya melihat bahwa tangan bekas gigitan Jombai kini telah membengkak dan terlihat ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia untuk menonton film serial Kingdom, dan akhir cerita sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.